Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Lintas Nasional Antara. Kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Wartiansi. Baik pemirsa, kita langsung saja beralih ke informasi pertama. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Inggris meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report di Jakarta pada Senin. Laporan itu menjadi landasan penyusunan regulasi dan peta jalan nasional untuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang inklusif dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia dan Inggris meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Jakarta pada Senin 28 Juli sebagai hasil kerjasama strategis untuk memperkuat tata kelola kecerdasan buatan atau AI nasional. Laporan tersebut merangkum hasil dialog dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil yang digelar sejak September 2024. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut laporan ini sebagai dokumen kunci dalam penyusunan roadmap atau peta jalan nasional dan regulasi AI yang ditargetkan selesai dalam bentuk rancangan Perpres pada September mendatang. Laporan mengidentifikasi 4 building blocks utama, yakni infrastruktur, tata kelola, talenta digital, dan research and development yang menjadi fondasi pengembangan AI di Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan AI yang konkret dan progresif yang selaras dengan kepentingan nasional. Seperti rekan-rekan ketahui, kita sedang menyusun roadmap untuk AI dan dokumen ini salah satu masukan yang penting yang menjadi pertimbangan selain juga dokumen yang sudah kita hasilkan dengan kerjasama kita dengan UNESCO. So now we need to be real. AI is evolving faster than any TikTok viral. It's changing how we work, how we live, and how we govern. So our policies, our infrastructure, and talent pipelines need to keep up. That's why this report and the dialogues behind it matter so much. We also understand that Komdigi is putting the finishing touches on Indonesia's national AI roadmap. So we hope this report can be a valuable companion, like a kind of AI co-pilot perhaps, offering multi-stakeholder perspectives and international insights to support that journey. Adapun pemerintah Inggris menegaskan komitmen mendukung kebijakan AI Indonesia melalui kerjasama multi pemangku kepentingan dan berbagai pandangan internasional. Dialog dan laporan juga diharapkan menghasilkan regulasi AI yang mendorong inovasi tanpa mengabaikan risiko seperti deepfake dan disinformasi. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Jakarta Senin malam untuk melaksanakan kunjungan kerja konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Kedatangan PM Anwar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin menyebut realisasi belanja negara pada semester pertama 2025 difokuskan untuk menjalankan program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah jelas Menko menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global. Kebijakan. Terima kasih, Bu. Kementerian Keuangan mendata realisasi belanja negara dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara APBN telah menyentuh angka Rp1.406 triliun atau 38,8% dari total pagu anggaran pada semester pertama 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK 3 di Jakarta Senin 28 Juli mengatakan bahwa realisasi anggaran tersebut difokuskan untuk belanja agenda pembangunan nasional dan program strategis pemerintah. Berbagai program prioritas itu tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia maju. Di antaranya adalah pemberian makan bergizi gratis MBG, cek kesehatan gratis CKG, revitalisasi dan pembangunan sekolah, serta belanja subsidi dan kompensasi. Belanja negara bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program-program perlindungan sosial, baik melalui program Keluarga Harapan, pemberian kartu sembako untuk masyarakat miskin, kredit murah untuk usaha mikro, ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.003,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp402,5 triliun. Menkyu Sri Mulyani menyebut capaian dari sisi belanja itu tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi pengungkit daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas dunia usaha. Dari Jakarta, Cahya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, pemerintah segera menerapkan pola transmigrasi modern berdasarkan permintaan pemerintah daerah dalam rapat kerja teknis ketransmigrasian di Denpasar, Bali pada Senin. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan 3 daerah yang telah mengajukan penempatan transmigran di wilayahnya dengan pola 30% warga mendatang dan 70% warga lokal. Pemerintah menetapkan pola transmigrasi modern sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian. Melalui peraturan tersebut, kini penempatan transmigran dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. Dalam rapat kerja teknis ketransmigrasian nasional di Denpasar, Bali, Senin siang, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan saat ini ada 3 daerah yang mengajukan penempatan transmigran di wilayahnya, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Papua Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan, dengan pola 70% warga lokal dan 30% pendatang. Pemerintah mencatat tingginya animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi dengan jumlah pendaftar sebanyak 8.000 kepala keluarga. Nantinya, penempatan dilakukan lebih terarah sesuai daerah yang mengajukan penempatan transmigrasi. Iftitah menekankan transmigrasi ini bukan hanya memindahkan penduduk, tetapi juga mendorong sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sesuai potensi daerahnya. Maka polanya adalah sekarang ini di setiap kawasan transmigrasi kami akan cek apa potensinya, komoditas utamanya apa di situ. Itulah yang nanti akan kami kembangkan. Tidak lagi hanya melulu pertanian. Nah, kami ingin nanti masyarakatnya dipusatkan dalam satu kawasan transmigrasi sehingga tetap memberikan manfaat
kami berikan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui transmigrasi patriot, sehingga kemudian nanti mereka warga lokal ini terserap oleh industri lapangan. Ini sudah sangat memberikan kontribusi yang besar bagi daerah, karena masyarakat kami yang miskin juga, kami akan masuk ke menjadi transmigrasi, kawasan transmigrasi. Di sana diberikan pendidikan, di sana diberikan keterampilan, dan di sana diberikan fasilitas. Dengan demikian, saya yakin bahwa dengan pola yang baru ini, transmigrasi di daerah tidak lagi menjadi beban perpindahan orang, tapi menjadi bagian daripada peningkatan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerah. Selain membahas pola transmigrasi modern, Raker yang berlangsung hingga 29 Juli ini juga menggodok pembentukan badan usaha milik transmigran BUMT, di mana pemerintah sebagai penyedia lahan dan transmigran sebagai pemilik saham mayoritas. Pemerintah memproyeksikan kawasan Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai pilot project BUMT tersebut. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lintas Nasional Antara setelah jeda berikut. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sulta mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sulta. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru.
Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk tonton terus Badanamu tiap hari di Jawa Pos TV. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan Timur dengan berbagai keindahan peta. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, ya, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah.
Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Nasional Antara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat ABCK di Pekanbaru pada Senin. Peninjauan tersebut guna memastikan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera berjalan sesuai tujuan. Jadi kita pastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga Sekolah Rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Pemirsa, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menganggap penerapan kamar rawat inap standar dapat merugikan peserta jaminan kesehatan nasional. Pada diskusi publik di antara Heritage Center, Jakarta Pusat pada Senin, Said Iqbal menilai penerapan KRIS dikhawatirkan mengakibatkan kenaikan iuran CKN. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI khawatir perubahan fasilitas kamar bagi pasien BPJS yang semula terdiri dari kelas 1 hingga 3 menjadi kamar rawat inap standar atau KRIS dapat mengakibatkan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain kenaikan iuran, jelang diskusi reformasi jaminan sosial kesehatan di antara Heritage Center Jakarta Pusat Senin 28 Juli, Ketua KSPI Said Iqbal mengungkapkan kamar rawat inap standar tersebut pun dinilai dapat mengakibatkan kerugian bagi sejumlah rumah sakit.
Jangan memaksakan program KRIS. Program KRIS itu belum siap, seluruh rumah sakit swasta nggak siap. Karena harus ada investasi. Satu kamar biasa misal 8 orang, tiba-tiba dipaksa menjadi 4 orang, misal. Kan itu berarti investasi, pengurangan pendapatan bagi rumah sakit swasta. Siapa yang mencarikan investasi? Apakah BPJS mau menanggung? Said Iqbal pun menyarankan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, lebih berfokus untuk membangun rumah sakit baru yang bersifat non-kelas, serta perbaikan sistem administrasi pengguna BPJS agar tak perlu lagi mengantre panjang. Diketahui, sebelumnya pemerintah ingin mengganti fasilitas kamar inap yang sebelumnya terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu kelas saja menjadi kamar rawat inap standar atau KRIS. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 59 tahun 2024. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat resmi memberlakukan layanan paspor elektronik di seluruh wilayah Kalbar pada Senin. Penerapan kebijakan itu guna meningkatkan kemudahan dan keamanan bagi seluruh individu pemohon paspor asal 14 kabupaten kota di wilayah setempat. Layanan paspor elektronik atau e-paspor resmi diberlakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat di seluruh wilayah Kalbar. Kebijakan ini mulai berlaku pada Juli 2025 hingga tanpa batas waktu. Penerapan kebijakan ini guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan paspor dengan tingkat keamanan lebih tinggi, serta kemudahan akses ke sejumlah negara, termasuk Jepang, yang memberi fasilitas bebas visa bagi pemilik e-paspor Indonesia. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalbar, Haryono Agus Setiawan, Senin 28 Juli mengatakan, penerbitan e-paspor menggunakan chip elektronik yang menyimpan data biometrik dan informasi pribadi pemegang paspor, sehingga lebih sulit dipalsukan dan meningkatkan perlindungan identitas. Tahun 2025 di Kalimantan Barat itu semuanya sudah menggunakan electronic passport atau e-passport. Jadi yang kalau teman-teman masih menggunakan yang paspor biasa, segeralah beralih untuk ke paspor elektronik. Karena paspor elektronik itu lebih memberikan kejaminan keamanan bagi si pemegangnya dan juga memberikan fasilitas kepada si pemegang tersebut. Proses permohonan e-paspor bisa dilakukan secara daring atau langsung di kantor imigrasi dengan membawa dokumen yang sama seperti permohonan paspor biasa. Sementara biaya penerbitan e-paspor sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Wihaji menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional di Kota Makassar pada Senin. Dalam kegiatan tersebut, ia menyoroti fenomena orang tua yang ditelantarkan anaknya. Wihaji menyebut pemerintah harus hadir dalam setiap tahapan kehidupan warga negara, termasuk memperkuat program lansia berdaya yang ditujukan untuk warga negara lanjut usia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dukbangga BKKBN Wihaji menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-32 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 28 Juli. Salah satu hal sorotan Menteri Wihaji saat menghadiri Harganas tersebut adalah fenomena anak yang menitipkan orang tua lansia, bahkan ada yang membuangnya ke yayasan sosial atau panti jompo. Ia menilai negara harus hadir dalam tahapan kehidupan lansia, sehingga warga negara lanjut usia pun tetap dapat diberdayakan, sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Karena negara harus hadir, pemerintah harus hadir melalui program lansia berdaya untuk memberikan ruang kepada mereka. Tadi yang saya sampaikan, mereka butuh teman, mereka hari ini kesepian. Kita bikinkan aktivitas yang sederhana, kita bikin program namanya Sekolah Lansia S1, S2, S3, tapi bukan sekolah yang serius. Hanya pengajian Pak Gub,
Jadi isinya pengajian, yang muslim, yang non muslim silahkan kemudian healing-healing, jalan-jalan dan sebagainya. Terkait peringatan Hari Keluarga Nasional, Wihaji menegaskan bahwa Harganas ke-32 di tahun 2025 ini bukan sekedar seremoni tahunan. Ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo agar perayaan Harganas dilakukan sederhana namun harus membawa dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, Presiden menugaskan 2 agenda utama kepada dirinya sebagai Menteri Dukbangga dan Kepala BKKBN, yakni pengembangan sumber daya manusia unggul dan pengentasan kemiskinan struktural. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Lintas Nasional Antara akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Apel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.
Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Apa itu kalau dulu kita cuma kenal telepon, telekomunikasi, kita sekarang kenal internet, kemudian kita kenal aplikasi, kemudian kenal dengan konten. Banyaknya akses internet, maka kita mulai menggunakan layanan internet. Produktivitas itu, teknologi tadi itu, ya, inovasi dan sebagainya itu penting. Ataukah kita agak bergeser sedikit, atau kurang-kurang sedikit, itu nanti kita akan lihat hasilnya. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Nasional Antara. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 1.110 peraja muda IPDN Angkatan 32 di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Senin.
Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa pendidikan di IPDN tidak memandang latar belakang sosial para praja. Ia menyebut 9 dari 10 lulusan terbaik tahun ini berasal dari keluarga biasa. 1 hingga sekarang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 1.110 praja muda IPDN Angkatan 32 di lapang parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin 28 Juli. Pelantikan dilakukan dengan penyematan lencana pamung praja kepada lulusan terbaik Suwandi asal Sulawesi Tenggara yang menerima penghargaan Kartika Astabrata. Dalam acara ini, Mendagri mengaku ia bangga pada para praja dan lulusan IPDN kali ini, mengingat 9 dari 10 lulusan terbaik berasal dari keluarga biasa dan tidak mampu. Saya sendiri bangga. Kenapa? Karena anak-anak yang masuk itu adalah sebagian besar anak-anak yang masih rakyat biasa ya. Tadi 10 besarnya, yang nomor 1 itu anak tukang bakso loh. Iya, Suwandi dari Buton. Yang lain itu anak petani, kemudian ada anak pegawai biasa, ada juga yang buka warung kelontong. Hanya 1 orang saja setahu saya ada yang anaknya polisi, pangkat letkol. Salah seorang lulusan IPDN asal Jawa Tengah, Ayu Mei Wulandari, menuturkan meski tidak dihadiri orang tua melainkan adiknya, ia tetap bahagia dan bangga menjadi lulusan angkatan ini. Ia berharap kelulusannya ini menggenapkan kebahagiaan orang tuanya yang telah menghadap Tuhan. Kebetulan ayah ibu saya sudah meninggal sejak sebelum saya masuk di IPDN. Saya di sini datangi oleh adik saya dan teman saya, pacar saya. Untuk perasaannya merasa belum tuntas membahagiakan kedua orang tua, tapi saya berharap dengan pencapaian yang saya saat ini semoga dapat membayar perjuangan mereka di masa dahulu. Pada kesempatan ini, Tito mendorong agar lulusan IPDN dapat melanjutkan sekolah di luar negeri melalui beasiswa LPDP. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan telah menyiapkan pengganti sebanyak 160 guru yang mundur dari program sekolah rakyat. Mensos di Kementerian Sosial Jakarta pada Senin menyebut calon pengganti tersebut diambil dari ribuan guru yang merupakan lulusan pendidikan profesi guru dan belum ditempatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan telah menyiapkan pengganti sebanyak 160 guru yang mundur dari program sekolah rakyat beberapa waktu lalu. Mensos Gus Ipul di Kementerian Sosial Jakarta Senin 28 Juli menyebut saat ini terdapat ribuan guru yang telah mengikuti pendidikan profesi guru PPG dan belum mendapatkan penempatan. Para calon pengganti ini akan melalui proses seleksi lanjutan. Mensos mengaku menghormati keputusan mundur para guru sekolah rakyat lantaran lokasi penempatan mengajar yang jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, dan kita udah proses dan insya Allah penggantinya sudah ada. Ya, jadi karena itu sistem ya, bukan kita, sistem yang menempatkan mereka itu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat mereka mundur. Tapi itu kita hormatilah. Selama mereka mengikuti proses seleksi dan kemudian setelah diterima dia mengundurkan diri, kan kita nggak bisa maksa. Maka kita proses kembali untuk membuka kesempatan kepada yang lain. Karena masih ribuan guru-guru yang belum penempatan, terutama mereka yang sudah proses mengikuti pendidikan profesi guru. Selain itu, Kementerian Sosial juga terus memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan sekolah berkonsep asrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera tersebut, termasuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah terkait. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, saat peringatan Hari Anak Nasional di Sekolah Luar Biasa Aneuk Nangro, pada Senin, pemerintah Kota Lok Saumawe mempertegas komitmen untuk memberikan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas. Penegasan komitmen ini sejalan dengan penetapan Kota Lok Saumawe sebagai kawasan industri ekonomi khusus, sesuai program prioritas energi nasional. Pemerintah Kota Lok Saumawe mempertegas komitmen untuk memberikan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas agar bisa mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Lok Saumawe Sayuti Abu Bakar saat memperingati Hari Anak Nasional di Sekolah Luar Biasa atau SLB Anek Nangro, Senin 28 Juli. Wali Kota Sayuti melihat para siswa SLB yang berjumlah 163 orang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa untuk berinovasi maupun berkreasi. Ia menilai jika memperoleh bimbingan yang maksimal, para penyandang disabilitas bisa bekerja di berbagai macam industri di wilayah Lok Saumawe dan sekitarnya. Sayuti menyebutkan, pemerintah Provinsi Aceh saat ini sedang merevisi konun terkait tenaga kerja, di mana salah satunya adalah memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi penyandang disabilitas di Kota Lok Saumawe yang ditetapkan sebagai kawasan industri ekonomi khusus yang menjadi program prioritas energi nasional. Ada potensi besar pengembangan industri di Saumawe yang kira-kira ini bisa merekrut tenaga kerja yang sangat luar biasa dari seluruh Saumawe. Dan hal ini pun kita harus berikan kesempatan yang luar biasa ini kepada kaum disabilitas. Makanya untuk mengantisipasi mengantisipasi hal tidak diinginkan seperti pola lama yang terjadi ketika PT Arun, makanya dilakukanlah revisi kanun tenaga kerja yang salah satunya itu sudah melindungi kepentingan dan hak-hak kaum disabilitas juga sedepannya. Wali Kota Sayuti meminta para siswa SLB agar tetap berusaha dan belajar secara maksimal sehingga mampu membidik lapangan pekerjaan yang sesuai. Ia juga mengajak perusahaan yang berada di Kota Lok Saumawe untuk memberikan peluang khusus bagi lulusan SLB agar mereka bisa bekerja seperti masyarakat pada umumnya. Dari Kota Lok Saumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan menindak tegas panti asuhan yang terbukti melanggar hak-hak anak. Tindakan tegas itu termasuk sanksi hukum hingga penutupan tempat operasional. Hal ini disampaikan usai peluncuran Taman Anak Sejahtera dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 pada Senin di kantor Kemensos Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan sejumlah poin dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak selama di panti asuhan, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Hal tersebut disampaikan usai meluncurkan Taman Anak Sejahtera dan Semarak Bakti Sosial dalam rangka Hari Anak Nasional 2025 di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat, Senin 28 Juli. Gus Ipul menegaskan pihaknya tak akan segan-segan memproses secara hukum hingga menutup tempat operasional bila ditemukan yayasan dan panti sosial yang tidak menjalankan poin tersebut. Langkah ini dilakukan untuk meneruskan visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Ke depan benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kita ingin semua menyadari bahwa anak-anak kita perlu dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan tidak boleh terjadi 3 hal di lingkungan panti asuhan. Yang pertama adalah perundungan, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga tentu intoleransi. Ditambahkannya, Kemensos juga akan menertibkan lembaga kesejahteraan sosial anak yang belum memiliki izin mendirikan yayasan, agar tak disalahgunakan khususnya dalam menerima bantuan maupun donasi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lintas Nasional Antara setelah jeda berikut.
Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Nasional Antara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimistis Timnas Indonesia U23 mampu menaklukkan Vietnam pada laga final Piala AFF 23 yang akan berlangsung pada Selasa. Bukan tanpa alasan, Wapres menilai pemain Timnas Indonesia U23 memiliki semangat yang luar biasa alias on fire. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 ya. Pemirsa, Menteri dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan pihaknya beserta jajarannya terus memantau perkembangan situasi perang antara Thailand dengan Kamboja sebagai bahan pertimbangan keikutsertaan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember 2025. Hal ini disampaikan Dito usai dirinya menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dengan PT Liga Indonesia Baru di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta pada Senin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyoroti persiapan Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2025 di tengah perang Thailand dan Kamboja yang kian memanas. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada tanggal 9 hingga 20 Desember 2025. Namun ajang olahraga multi cabang yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini terancam gagal digelar dikarenakan perang yang melibatkan 2 negara jiran tersebut. Menyikapi hal ini, Menpora Dito yang ditemui di kantor Kemenpora di Jakarta Senin 28 Juli menegaskan bahwa persiapan kontingen Merah Putih terus berlanjut, mengingat belum ada kejelasan pembatalan kejuaraan multicabang antar negara ASEAN tersebut. Pastinya kami dari Kemenpora dan juga bersama dengan NOC ini memonitor untuk perkembangan terupdate terkait dengan SEA Games. Untuk per hari ini, baru kemarin kalau tidak salah Jumat, saya makan siang dengan Presiden NOC, Pak Okto di Kemenpora, melaporkan perkembangan bahwa sementara masih on, tapi memang banyak isu yang berkembang. Tapi prinsipnya kita dari sisi Indonesia menyiapkan calon-calon atlet yang akan kita berangkatkan. Selain itu, Dito juga menambahkan kontingen Indonesia hingga saat ini belum mengambil keputusan apapun terkait keikutsertaan SEA Games 2025 di Thailand. Namun pihaknya akan mengambil langkah terbaik merujuk eskalasi perang Thailand dengan Kamboja. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, film Ada Apa Dengan Cinta akan kembali dalam bentuk remake lewat film berjudul Rangga dan Cinta. Dalam trailer terbaru yang dikeluarkan My Lost Picture pada Senin, film terbaru ini akan menghadirkan El Putra Sarirah berperan sebagai Rangga dan Lea Prinsip sebagai Cinta.
atas bumi ini. Rindu dengan kisah romansa Rangga dan Cinta di sekolah dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Kabar baik bagi Anda, karena AADC akan kembali. Produser Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza baru saja mengumumkan remake dari film era 2000-an tersebut yang kini berjudul Rangga dan Cinta melalui penayangan trailer terbaru film tersebut pada Senin 28 Juli. Dalam trailer terbaru yang ikut menggait Miles Pictures, remake film ini menampilkan pemeran baru, yaitu El Putra Sarira yang memerankan karakter Rangga dan Leia Prinsi sebagai Cinta. Selain menggait aktor muda tanah air, Mira juga mengungkap nuansa musik yang lebih kental menjadi pembeda antara Rangga dan Cinta dengan film AADC. Jadi kami ingin membawa universe ini dengan remake, jadi ceritanya sebenarnya sama tentunya dengan tweak-tweak yang tadi sudah kita sampaikan, tapi yang paling utama adalah nuansa musik akan jauh lebih kental, dan itu sebabnya kami juga menyebutnya dengan judul baru Rangga dan Cinta, karena universe-nya sebenarnya berbeda dengan Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta yang pertama tidak akan pernah mati, Ada Apa Dengan Cinta yang kedua tidak akan pernah mati, universe itu terus berjalan. Tapi sekarang ada universe baru dengan judul Rangga dan Cinta yang memiliki nuansa musik yang sangat kental dengan pemain-pemain yang baru. Selain Mira, aktor Nicholas Saputra juga hadir sebagai produser dalam film ini. Menurutnya, nilai sentimental sebagai pemeran Rangga di AADC pertama dan kedua memberikan kontribusi padanya sebagai produser dalam Rangga dan Cinta. Ya tentu nilai-nilai sentimental itu menjadi bagian yang penting dan menguntungkan juga buat saya ketika terlibat di proses film ini, karena saya begitu dekat dengan ceritanya, begitu dekat mengenali tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dan juga sebagai penonton juga di saat yang bersamaan juga jadi banyak insight gitu tentang apa sih yang kira-kira akan menarik kalau kita tampilkan dengan format yang fresh, dengan pemain yang baru. Nilai-nilai apa yang mesti dipertahankan, dan nilai-nilai apa yang kira-kira baru juga, kira-kira bisa menarik. Bila Anda penasaran dan ingin bernostalgia dengan kisah AADC, film ini akan tayang pada 2 Oktober 2025 di bioskop kesayangan Anda. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua menggelar festival kuliner dengan melibatkan 25 kelompok mama-mama yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan pangan tradisional yang berasal dari bahan hasil alam dan hasil laut. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Lintas Nasional Antara. Saya Wartiansi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 22 Papua menggelar festival kuliner makanan tradisional untuk mempromosikan pangan tradisional yang berasal dari bahan hasil alam dan hasil laut yang ada di wilayah Papua. Acara yang berlangsung Senin 28 Juli ini melibatkan 25 kelompok mama-mama Papua dengan menampilkan kuliner khas Kabupaten Jayapura, yakni ulat sagu, papeda, sinole yang terbuat dari sagu dan ikan gabus Danau Sentani. Dalam sambutannya, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua Desi Pola Usmani mengatakan kegiatan ini untuk mengangkat dan mempertahankan makanan khas tradisional di Kabupaten Jayapura. Ia berharap generasi muda dapat menjadi agen pelestarian dengan cara mempelajari, mengkonsumsi, dan mempromosikan makanan tradisional. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Jayapura Elisa Yarusabra menyambut baik festival ini karena menjadi wadah mempromosikan makanan khas suatu daerah baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan. Ajang promosi. Ya, kegiatan ini sangat baik untuk terus kita lakukan pembinaan, pendampingan. Karena
ibu-ibu kita ini makanan ibu-ibu kita yang ada ini, mereka punya potensi untuk hidangkan, untuk buat makanan tradisional menjadi menu yang Festival kuliner makanan tradisional ini berlangsung di Aula Sanggar Semadi Santa Clara Sentani, Kabupaten Jayapura pada 28 hingga 30 Juli. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program